semacam manusia dari sisi manfaat dan mengambil manfaat. An-nasu fi hadzal bab arba'ah. Maka manusia dalam perkara ini, dalam perkara apa? Dalam perkara yang dapat memberikan teladan, yang dapat memberikan manfaat, yang dapat memberikan sifat-sifat mulia. Ini ada 4 macam-macamnya, dan kita akan kenali 4 ini mana satu yang boleh kita jadikan guru, bahwa dia adalah seorang penasihat yang kita bersahabat dengan dia, maka kita akan mendapatkan sifat-sifat mulia. Pertama, rajulun nafa'ahu Allahu binafsih. Itu bukan nafa'atun, taknya itu diganti dengan domah ya. Nafa'ahu sebetulnya. Ini buku banyak salah, makanya ada lembaran lembaran itu ralat daripada kesalahan tulisan. Walam yantafi' bihi ibaduh wa huwa salihul khafiyyu al-ghaniyyu al-mu'tazilu alladzi la tawajjuha. Itu bukan tak marbuthah ya. Itu tak ada tak marbuthah. Tawajjuha diganti harakat patah. Ya. Alladzi la tawajjuha lahu wala tawajjuha li ahadin ilaihi. Itu juga tawajjuha. Itu tak marbuthahnya dikasih harakat saja patah ya. Tawajjuha wala tawajjuha li ahadin ilaihi. Wa hadha halu aksar al-ubad wa zuhad wa ahli ta'ati was sadad fahum la ya'rifun. La yu'rafun ya. La yu'rafun wa idza urifu la yanfa'un illa min haitsu tabarruk bihim wallahu a'lam. Jadi ada orang dilihat dari segi manfaat dan kita dapat mengambil manfaat. Yang pertama ini, seorang yang Allah berikan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, orang jenis ini adalah orang soleh yang tersembunyi dan hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, mengasingkan diri dan tidak memerlukan serta diperlukan oleh orang. Majoritinya dia ahli ibadah dan ahli juhud, orang yang taat dan baik. Mereka tidak dikenal, meskipun mereka dikenal, mereka tidak memberikan manfaat kecuali dari sisi mengambil keberkahan. Jadi ada orang duduk menjauh di hutan misalnya, dia punya rumah di hutan, dia bercocok tanam sendiri, dia ibadah, dia menjauhi daripada hal-hal yang syubhat, yang haram, jauh ya. Ini orang saleh, ini orang biasanya ahli ibadah dan ahli zuhud. Maka dia orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya saja, untuk orang lain tak dapat. Maka kita tidak dapat kita jadikan dia sebagai guru. Tetapi kalau kita datang, kita hanya mengambil berkat saja. Artinya dia orang yang soleh, ahli ibadah, kita datang, kita salam ya. Itu sudah kita rekod dalam mata kita, dalam pikiran kita, dia orang soleh. Ada contoh dah masuk ke dalam hati kita. Karena melihat dan mendengar ini, itu mempengaruhi kepada hati. Ada perumpamaan begini, ada orang yang hidup di hutan, tapi orang sekarang, orang asli pun mungkin sudah ada handphone kan. Kalau orang dulu, mungkin orang yang di dalam hutan itu memang tak tahu dunia ya. Katakanlah masih bersih, dia punya fitrah, tidak membohong, tidak penipu, dan tidak jahat, tidak dengki, karena tak ada yang didengki, tak ada yang diiri hatikan, tak ada berpikir buruk dengan orang. Katakanlah masih bersih. Kalau dia turun ke bandar, katakanlah dia pergi ke Kuala Lumpur,
Bukan bekerja, bukan duduk lama di sana, tidak, lalu saja. Ya. Lalu balik, esok pergi lagi, lalu. Tapi dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu sebetulnya perlahan-lahan merubah hatinya. Ya. Lama-lama dia berubah, tapi dia tak perasan. Itu sebab melihat sesuatu itu mesti yang baik-baik. Jika yang buruk, meskipun dia tak duduk lama di situ, dia tengok saja, dah terekamnya. Itu dah jadi contoh. Nah, maka orang yang kita jumpa, ada orang duduk di hutan ibadah saja, memang dia tidak bermanfaat. Tapi kalau kita datang, kita mendapat berkat. Artinya berkat itu kebaikan. Berkah itu kan Allah menambahkan kebaikan di atas kebaikan kita. Yang kebaikan yang Allah beri ini tidak ada upaya kita, Allah bagi begitu saja. Ya, orang jika mendatangi orang yang ahli ibadah itu kan sudah baik. Maka ketika bersama Allah tambahkan kebaikan, itu namanya berkah. Karena al-barakatu huwa ziyadatu khairin wa nama'uhu. Barakah itu adalah kebaikan yang bertambah dan tumbuh berkembang. Maka orang mendatangi tempat-tempat yang diridhai Allah itu berkah. Orang sering datang ke masjid, ya, meskipun dia belum berani, belum nak sholat, sering saja datang ke masjid. Datang ke tempat baik itu sudah baik. Maka karena itu tempat baik, maka Allah bagi ya, kebaikan. Mungkin lama-lama ya, dia sholat. Makanya Nabi ada bersabda, jadilah engkau seorang yang penuntut ilmu, muta'alim. Pertama, kun aliman, jadilah engkau pengajar ilmu, orang alim. Kalau belum punya ilmu, kun muta'alliman, jadilah engkau penuntut ilmu. Kalau tidak mampu, kun sami'an, jadilah pendengar. Kalau tidak mampu, kun muhibban, mencinta kepada orang yang ya, menyebarkan ilmu. Itu saja sudah ada berkahnya. Tapi kalau kata Nabi, wala takun khamisan, jangan jadi yang keempat. Karena kalau orang sudah tidak menyukai berarti membenci. Patahlik, maka engkau akan hancur, engkau akan binasa, engkau akan rusak. Jadi ada keberkahan. Karena begini, ada tempat yang baik dan diridhoi oleh Allah, ada waktu yang baik dan diridhoi oleh Allah, dan ada orang yang baik dan diridhoi oleh Allah. Ini surau tempat, meskipun tidak secantik mall, tetapi ini adalah tempat yang diridhoi dan dihormati oleh Allah. Yang masuk ke situ dia ada dapat berkah. Kalau masuk ke mall, hilang berkah itu, duit habis, dan banyak lagi yang tak terbeli, pening. Ya. Ada waktu yang baik. Akhir malam, malaikat turun, Allah pun turun, bertanya siapa yang nak bertobat, siapa yang nak berdoa, siapa yang mempunyai keinginan aku kabulkan. Itu waktu sangat baik. Kita bangun saja di waktu akhir itu, akhir malam itu, dalam 1 jam sebelum subuh, duduk mohon, itu waktu diberkati dan diridhoi oleh Allah. Yang ada di situ mesti dapat berkat. Madrasah, pondok adalah tempat-tempat yang mulia. Orang datang saja, datang, tengok, keluar lagi, datang, tengok, keluar lagi, itu dapat berubah hatinya. Itulah keberkahan yang Allah bagi. Ya. Begitu juga ada orang yang diberkati dan diridhoi oleh Allah, yang di dalam tubuhnya ada ilmu, ada selalu zikir kepada Allah, ada takut kepada Allah, dan ada akhlak-akhlak mulia yang Allah berikan kepadanya. Sering duduk bersama dia, maka dia akan berubah. Karena mesti dia akan bicara yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berbuat yang baik-baik. Kita mendengarnya, kita melihatnya, dan itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi yang kedua ini, meskipun bukan guru, bukan murabbi, tapi kita boleh datang kepadanya dan dapat berkat. Karena dia orang yang mempunyai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya saja, tidak dapat untuk orang lain. Yang kedua ada rajulun nafa Allahu bihi ibadah
wa lam yanfa'hu bi nafsihi wa humul fuqaha. Orang jika sudah punya ilmu fikih, sudah punya ilmu, memang dia mengajar, ya, dia mampu memberikan kepada orang lain manfaat. Dia tengok Al-Quran, bersabarlah, dia cakap, sabarlah tuan-tuan, sabarlah puan-puan, sabarlah anak-anak, sabarlah. Tapi mungkin dia pun belum mampu bersabar, tapi dia dapat memberikan manfaat. Dan ini ilmunya kita dapat, tetapi kita tidak dapat berkuduah dengan dia. Karena kuduah itu adalah orang yang punya sabar. Mungkin saja orang cakap, tuan-tuan, Allah menyuruh kita bersabar, ini dalilnya, kita dapat ilmunya tuh. Tapi giliran ustaz itu diuji oleh Allah, rupanya tak bersabar. Nah, maka manfaat ilmunya kepada kita, tetapi ternyata apa yang diucapkannya belum bermanfaat kepada dirinya. Ini namanya orang yang punya ilmu tadi tapi tidak punya akhlak. Kemudian yang ketiga, ahlul ahwalil ghalibah. Jangan ghalibiyah, itu ya-nya tak ada sebetulnya. Ghalibah. Alladzina la tajri harakatuhum bimuqtada syar'il wahil hikmati lisalbihim an ikhtiyarihim ma'a tahaqquq ikhtisasihim. Ada tak itu ikhtisasihim? Ada. Bil karamati wa nahwiha bi haitsu tultamas barakatuhum wa tustajabu da'watuhum wa tunfas fil wujuhi himmatuhum fayanfa'u bihim man tawajjaha lahum wala yantafi'una bi anfusihim. Yang ketiga ini adalah golongan yang didominasi oleh keadaan batinnya, di mana gerak mereka tidak berjalan sesuai dengan aturan syariat dan hikmah. Ini apa yang dikatakan seorang wali mastur, katanya wali majdu. Ya. Ini perbuatannya kalau secara zahir hampir nampak tak sesuai dengan syariat, tak sesuai dengan hikmah. Ya, hikmah ini kan arti hikmah ini artinya Allah ciptakan sebab untuk mendapatkan akibat. Terkadang orang ini tidak buat sebab, terus dia boleh ya, mendapatkan akibat. Nah, ini kan tak sesuai dengan akal dan tak sesuai dengan agama. Ini pun tak boleh dicontoh. Hanya orang ini manfaat untuk dirinya saja, tapi tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi kenapa yang pertama ahli juhud itu tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain? Karena dia bukan seorang ahli nasihat, ya, bukan seorang penasihat. Kalau kita tanya dengan dia, Tuhan nasihati saya ini kena buat macam mana, mesti dia akan nasihati kena macam dia. Ini yang pertama tadi itu. Kamu ini hidup dengan dunia saja, sudah pergi ke hutan ibadah saja, maka tak bermanfaat. Ini lagi yang mempunyai dominasi batin. Jadi ada orang yang cintanya kepada Allah mengalahkan pikirannya. Ya, ada. Kita pun terkadang ada tengok orang ya, katakanlah ada kita punya anak laki ke perempuan dan cinta kepada orang memang ya, sudah mengalahkan pikiran sehatnya. Kita orang tua bagi nasihat pun tak didengar. Kalau itu anak perempuan, kita katakan, nak, kamu suka kepada laki-laki itu, laki-laki tak betul. Laki-laki itu akhlaknya buruk, dia tak dengar. Dia akan mengatakan, oh, kamu hanya tengok luarnya. Dia pun tak tengok dalamnya pun. Ya, tetapi itulah cinta yang sudah. Jadi ada orang-orang yang cintanya kepada Allah mengalahkan akalnya. Nampak di mata kita gila. Dan sebetulnya memang gila. Sebetulnya memang gila. Orang gila ini gila lah. Ada orang gila harta. Ada orang gila tahta. Ada orang gila wanita. Ada orang gila Toyota. Semua gila. Gila itu hilang akal. Ada orang gila Allah, ya gila. Sama saja. Arti sama. Dia di depan hukum agama tidak dihukumi apa-apa.
orang gila. Cuma ada bezanya, orang yang gila Allah ini dia akan selalu berkata Allah. Ya kalau harta berkata harta. Ya, kalau tahta berkata tahta. Tapi kalau gila Allah, dia akan berkata Allah. Allah, aku takut padamu. Allah, Allah tunggal. Allah, Allah saja, jangan kau sembah yang lain. Allah. Ya. Ini pun tak bermanfaat untuk dijadikan guru. Ya. Tetapi kalau dia berdoa, mungkin dikabul oleh Allah. Kita datang, Tuhan doakan saya, semoga saya doakan. Maka dia akan berkata bukan atas akalnya, tetapi atas bimbingan cintanya kepada Allah. Ya. Dan ini pun tidak dapat kita jadikan guru. Maka yang terakhir, rajulun nafa'allahu binafsi wa nafa'a ibadah. Wawunya buang. Itu tak ada wawunya. Wawunya buang. Wa nafa'a ibadah. Yang keempat inilah seorang yang Allah memberikan manfaat untuk dirinya dan Allah berikan manfaat juga untuk orang lain, untuk hamba Allah. Siapa? Wa humul ulama'ul 'amiluna wal 'arifuna al mursyiduna alladzi uyyidu bil ilmi wa khussu bil basirah wa dhaharu bil akhlaqil hamidah wa ta'addabu bil adabi syadidah fa dhahara 'alaihim minal aqli wal diyanati wal muru'ah. Seorang yang Allah karuniakan dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Mereka siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia seorang pembimbing yang ma'rifat, yang arif. Dan dilengkapi oleh ilmu serta diberikan keistimewaan memiliki mata hati yang bersih. Mata hati yang tajam. Inilah seorang yang tadi dikatakan seorang murabbi mursyid yang kalau kita tidak mampu jadikan guru, jadikan dia sahabat, jadikan dia kawan. Maka siapapun yang berhubungan dengan dia akan mendapat manfaat. Karena dia tidak mengatakan melainkan selalu yang baik. Memang tugas dia nasihat. Dimanapun dia berada dia akan berikan nasihat. Dimanapun dia berikan nasihat. Dan itu atas izin gurunya, gurunya atas izin gurunya, gurunya atas izin gurunya. Terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi tadi dikatakan bahwa kita nak merubah, memiliki sifat-sifat mulia tidak dapat. Kena cari orang yang mempunyai akhlak, maka kita bersahabat kepada dia atau jadikan guru. Dan ternyata orang yang sama-sama bicara agama ada 4 orang. Orang sama-sama yang mengamalkan agama ada 4 orang. Namun seorang yang penasehat, seorang yang memberikan qudwah hanyalah 1 orang dari ulama itu. Ulama yang mengamalkan dan ulama yang mempunyai ma'rifat di dalam jiwanya. Nah ini di muka surat 41-42. Di bawah itu, di pertengahan itu ada qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu. Abu Madyan berkata, "Asy-syaikhu Asy-syaikhu man syahidat lahu dzatuka bit-taqdim wa sirruka bit-ta'zim. Asy-syaikhu man hadzabaka bi akhlaqih wa addabaka bittiraq. Nah itu tak itu qaf sebetulnya bittiraqih. Wa anara batinaka bi isyraqih. Asy-syaikhu man jama'aka fi hudurih wa hafazaka fi maghibih. Itu hafazaka ada lamnya itu. Hafazolaka. Yang banyak kesalahan kita. Satu saja kita baca atau nanti adalah satu lagi. Kata Sayyidina Abu Madyan, seorang syekh artinya seorang guru yang dapat dijadikan qudwah. Kata beliau adalah seorang yang
disaksikan oleh dirimu keutamaannya. Ya. Diri kita saja mengakui akan keutamaannya dan dirasakan keagungannya. Ya. Sirnya, jiwanya, batinnya mengakui bahwa orang itu lebih utama dari kita. Seorang syekh adalah seorang yang mendidikmu dengan akhlaknya, karena dia berinteraksi dengan akhlak. Jadi orang berinteraksi dengan dia dapat akhlak terus. Ya. Seperti seorang ibu misalnya dengan anaknya, memperlakukannya dengan sabar. Jika terjadi apa-apa dengan ridho. Jika apa-apa yang terjadi, lidahnya terjaga, tidak terus teriak dan mengata dan menjerit misalnya. Atau maka anak-anak itu akan tumbuh di bawah perlakuan itu. Karena orang memperlakukan itu sebetulnya sedang memberi. Orang meridhoi sebetulnya sedang memberi ridho. Orang menyabari sebetulnya sedang memberi sabar. Orang yang sepatutnya kalau kita ikuti nafsu kita akan mengata, tapi dia memuji. Maka orang yang di sekitarnya akan mendapat sifat itu kepada diri. Nah, guru itu adalah orang yang hazzabaka bi akhlaqi, yang mendidikmu dengan akhlaknya, yang mendidikmu juga dengan diamnya. Diamnya pun ya, itu mendidiknya. Karena tidaklah diam melainkan dia diam dari perkataan buruk, dari perbuatan buruk. Tidaklah dia berkata melainkan dia dengan kata yang baik. Makanya ada perumpamaan, mereka itu seperti bumi, dibuang yang kotor-kotor, yang busuk-busuk, tapi yang ditumbuhkannya pisang, durian, yang baik-baik. Ada lagi mengumpamakan seperti buah, dilempar batu, jatuh, diberi mangga, diberi apalah yang itu perumpamaan seperti itu. Dan kita perlu kepada orang yang seperti itu, karena itu akhlak itu sifat mulia di dalam batin. Batin ini tak nampak. Ya, maka kita perlu orang yang mempunyai sifat batin itu dan keluar perilakunya, perkataannya atas dasar sifat itu. Dan kita menyaksikannya, mendengarnya, menerimanya, maka kita menjadi terdiri, mendapatkan sifat-sifat mulia. Akhlak ini tidak dapat kita ambil dari buku. Ya, kita baca buku akhlak, semua buku akhlak kita baca, dalilnya, definisinya semua. Tak jadi. Perlu mumarasah, berinteraksi. Itulah bersahabat, namanya bersuhbah. Terakhir tentang itu muka surat 44, 43 Arabnya, 44 artinya. Syekh Ali As-Saqafi, itu tidak ada fi-nya itu. Abu Ali As-Saqafi, fi-nya tak ada, itu hilang. Apa kata beliau? Law anna rajulan jama'al uluma kullaha wa sahiba. Itu sahiba. Itu sabba, itu sahiba sebetulnya. Wa sahiba tawaifan nas lam yablug mablaghar rijal illa birriyadah. Illa birriyadati bi syaikhin, itu bukan bin. Baknya sambung ke syin, bisaykhin, binnya buang. Bisaykhin au imamin au muaddibin nasih. Wa man lam ya'khudh bi adabihi min amirin lahu wa nahin yurihi uyuba a'malihi wa ru'unati nafsihi la yajuzul iqtida'u bihi fi tashihil muamalat. Jika ada orang yang mampu menguasai semua disiplin ilmu dan bersahabat dengan berbagai kelompok orang, tetap saja tidak dapat mencapai tingkatan para aulia kecuali dengan didikan riyadhah dari seorang syekh. Orang mengaji kemana-mana guru dan dapat ilmu dan mengaji tamat di madrasah apapun, tidak sama dengan para aulia itu kecuali dididik oleh dia. Artinya ilmu lain, akhlak lain. Ini kita bicara akhlak. Nak dapat akhlak dinyatakan oleh mereka betul-betul bukan dengan mengaji tetapi dengan mencontoh orang yang berakhlak. Itu sebab ketika dulu sistem orang pondok ini sebetulnya asalnya dulu orang sufi.
Karena dia bukan hanya nak orang itu mengaji, tapi nak dia bersahabat dengan dia. Maka dibuat pondok dan duduk bersama di situ. Itu sebab dulu pondok satu menyebar satu Nusantara aja. Karena ya, mereka bukan bawa ilmu, juga membawa akhlak. Sehingga terbentuk budaya orang Nusantara yang jauh lebih lembut dibanding orang-orang negara-negara luar. Nah, karena mereka tak ada pondok. Ya, mereka tak ada pondok. Mereka ada zawiyah disebutnya. Surau, hari-hari dia datang. Ya, hari-hari dia jumpa. Itu lama. Tapi sistem pondok, ya, mereka duduk di situ berhari-hari bersama. Baik. Tengok muka surat 45. Nah, ini ciri mereka orang yang sebagai murabbi. Al-ilmu, himmah, hal, adab, tajribah. Apa ilmu? Ilmu. Ya. Dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis, dia tahu fikih, dia tahu akidah, dia tahu tauhid, dia tahu semua ilmu. Ulum syariah. Kedua, himmah, semangat. Apa yang dimaksud semangat dalam istilah tasawuf? Semangatnya adalah semangat untuk Allah. Ya, kalau hanya semangat, semua orang punya semangat, tapi ini istilah. Mereka menyebutnya al-himmatul aliyah. Orang yang jika berbuat untuk Allah, maka baru di dalam ilmu tasawuf itu disebut punya semangat. Tapi kalau orang semangatnya bukan untuk Allah, maka itu disebut bukan semangat, itu hawa. Orang sufi ingin memonopoli istilah semangat itu hanyalah untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah, bukan semangat, itu hawa. Kedua, al-hal. Hal ini apa? Hal adalah kondisi jiwa rohani, suasana rohani. Orang yang punya akhlak, orang di dalam rohaninya punya sabar, punya syukur, punya ridha, punya tawakal. Maka sifat-sifat itu membangun hal, membangun suasana. Perasaan yang bahagia, tenang, tidak bimbang, nyaman, tidak ketakutan. Itu ada akhlak itu namanya hal. Kita kan selalu ketakutan atau selalu nak marah, selalu takut terhina. Itu kena tidak ada sifat mulia. Maka tidak punya hal. Maka ada ungkapan dakwah begini, halu rajulin wahid yughayyir alfa rajulin. Seorang yang punya hal mampu merubah 1000 orang. Tetapi orang yang tidak punya hal, ya, aqwalu alfi rajulin la yughayyir hala rajulin wahid. Orang 1000 orang berkata, menasehati, 1 orang pun tak berubah. Artinya perkataan itu tak dapat merubah jiwa orang. Yang dapat merubah jiwa orang adalah keadaan jiwa yang bersih, keadaan jiwa yang punya akhlak. 1 orang dia tak cakap, bersama saja 1000 orang berubah. Tapi 1000 orang berkata menasihati 1 orang belum tentu berubah. Maka seorang murabbi di samping punya ilmu, punya himmah. Kedua, punya hal. Yang ketiga, punya adab. Dia pun beradab. Orang jika punya pasti memberi. Orang tidak punya meminta. Orang jika punya sifat terpuji, maka suka memuji orang. Orang jika punya sifat makarim, kemuliaan, maka dia akan mampu memuliakan orang. Karena dia punya. Orang punya memberi. Orang kalau tak punya, minta. Minta dipuji, minta dihormati, maknanya dia miskin. Adab itu. Tapi jika dia beradab, bahkan dia sang pemberi. Tak ada orang tak dimuliakan, tak ada orang tak disayang, tak ada orang tak dicinta. Mereka lah para aulia. Dan yang ketiga, tajribah. Tajribah ini punya pengalaman. Dia boleh bacakan tentang sifat-sifat buruk. Bukan pengalaman dia mengalami, tetapi dia pengalaman melawan hawa nafsu. Tidak berarti orang baik dulunya buruk, tidak. Orang baik adalah orang yang melawan hawa nafsu, lalu Allah berikan sifat-sifat baik dan dia tahu bagaimana, ya, kebaikan dan keburukan itu dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Itu sifatnya. Ya. Lalu selanjutnya itu dijelaskan tentang ada orang yang mengatakan saya sudah cari guru tapi tak jumpa. Tidak betul, mesti jumpa. Lalu dikatakan kenapa orang tidak jumpa? Rupanya ada sebabnya 3. Itu muka surat 45, 46 tuh ya. Sebabnya 3. Sebab yang pertama ini kesimpulannya, dia punya paham tentang orang yang sempurna itu terlalu berlebihan. Dia mengira bahwa seorang wali itu sama dengan malaikat, tak pernah salah, ya, terbang. Mungkin kalau ada orang lempar dia batu tak kena, bolong macam hantu. Nah, jadi bila dia tengok mana seorang wali itu, rupanya ya, dia kelanggar kereta jatuh. Itu sama dengan kita, bukan wali. Dia menyangka kok wali itu dia keluarkan dari dari kemanusiaan, dari basyariah. Tidak. Bila datang ke rumah wali, rupanya walinya tengah dicaci maki istrinya. Tengok, sama dengan aku rupanya. Tak betul, tidak. Dia manusia biasa. Ya. Kalau tertusuk jarum sakit, ya. Mungkin terlupa dengan tanggung jawab sesuatu, dimarah oleh orang, dimarah. Dan mungkin juga melakukan dosa. Kenapa? Karena bukan Nabi. Nah, kita sering melarang dia berbuat salah. Ini yang tidak betul. Salah itu hanya dalam syariah, dalam hakikat tak ada salah. Ya. Coba, salah itu antara karakter orang. Contoh nih, seorang dai misalnya pendakwah mengutamakan dakwah daripada istrinya, itu di mata istrinya salah. Tapi di mata agama betul. Jadi bagaimana orang terhindar dari salah? Orang punya makan, sepatutnya ini diberikan makan kepada istrinya, tapi dia berikan makan kepada orang yang memerlukannya. Jelas isi rumahnya mengutuk, dan itu salah. Tapi agama mempunyai akhlak yang ideal. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Ketika lihat rakyatnya tak punya minyak, rupanya di rumah tengok istrinya ada minyak. Maka Sayyidina Umar berkata kepada istrinya, kau buang minyak itu ke tanah. Kenapa? Karena orang-orang di sana tak makan. Kalau kita bagi tak cukup, dan kita tak boleh makan sedangkan orang tak makan. Kenapa? Karena kita pimpinan. Tapi pikiran istri kan lain. Apa? Orang tak makan, kita bolehlah makan. Ya. Maka selama-lamanya suaminya itu salah di mata istri. Jadi tidak dapat salah. Jadi ada salah menurut orang, ada salah menurut Allah. Dan ada salah menurut Allah ini menurut syariat. Ya, menurut syariat. Allah letakkan baik, buruk itu menurut syariat. Jadi sebetulnya baik buruk itu Allah letakkan pada 2 tempat saja. Satu pada syariah, agama. Kedua kepada tabiat karakter kita. Orang yang tak sesuai dengan keinginan kita salah. Kalau yang sesuai dengan keinginan kita, kita tak kisah dia sesuaikan dengan agama tak, tapi dia oke dengan aku, hebat. Jadi baik buruk menurut individu itu, ya, belum tentu sama dengan baik buruk menurut agama. Misalnya agama menyuruh dia potong tangan karena dia mencuri. Itu berarti boleh kita potong tangan karena itu hak Allah. Tapi kita tidak boleh sambil potong tangan, memang kita benci dengan dia. Kalau Allah Ta'ala sambil firman, baca firman, potong. Tapi dengan kebencian, itu tidak ibadah. Itu nafsu. Tidak boleh. Jadi ada keburukan menurut agama, itu dilakukan dengan keburukan sifat kita yang penuh kebencian. Jadi tidak sama antara keburukan agama dengan keburukan diri sendiri, dan kebaikan agama dengan kebaikan diri sendiri.
Makanya kita jika menilai orang baik dan buruk, jangan individual kemaslahatan kita, tetapi betul-betul agama. Kalau menurut agama itu betul, maka kita mesti kalahkan diri kita. Jadi wali itu tetap akan salah menurut orang, kesalahan yang bersifatnya maslahat dirinya. Dan mungkin dia juga melakukan kesalahan secara agama karena Allah nak dia taubat. Ya. Jadi yang pertama ini, kenapa orang tidak jumpa kepada seorang wali tadi? Karena dia memandang terlalu sempurna, mengeluarkan orang itu dari kemanusiaan. Dulu ada kisah seorang wali namanya Al-Imam Syibili. Dia seorang dai, jadi dia harus keluar dakwah. Sementara istrinya di rumah sering ditinggalkan dan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Jadi Imam Syibili ini kalau dia pulang ke rumah memang tak diberi kesempatan oleh istrinya, terus habis dimaki hamut. Ya. Lagi kalau bawa tak bawa apa-apa. Kalau balik tak bawa apa-apa, oleh-oleh ada apa. Oh, dicaci maki. Tapi dia tetap, ya, tetap apa? Tetap pergi. Satu ketika datang dia tak bawa apa-apa. Dia di rumah ada tempat air tuh. Baldi. Yang dari tembikar, dari tanah tuh. Tempayan kecil. Karena dia balik tak bawa apa-apa, dia ambil tempayan di rumah itu, dia pergi ke bukit, dia ambil air. Dia letak di situ. Itu istrinya makin marah. Untuk apa kau simpan air itu? Tak apalah, aku simpan dulu di sini. Siapa-siapa yang perlu barangkali. Istrinya tengok makin ini perbuatan tak ada artinya. Ya. Habis dimarah. Dia dengar, tapi kalau istrinya marah dia dengar. Bila dah habis dah, udah hilang marah tuh, dia minta diri untuk pergi. Begitu dengar suaminya nak pergi, naik pula marah tuh. Kamu sudah aku marah, masih nak pergi juga? Dia tetap pergi terus. Teriak-teriak, mengamuk-ngamuk istrinya, keluar terus berceramah, dia pergi juga. Ya. Dan menangis-nangis karena dia pergi tidak meninggalkan apa-apa. Ya. Berhari-hari istrinya cari makan apa semua, dan bersambunglah hidup. Rupanya berhari-hari berbulan, ya 2-3 bulan, ya, tidak pulang. Ya, hidup dah susah. Tiba-tiba ada rombongan kapilah. Dia mencari air karena dia duduk di Sohra. Kalau nak ke bukit pun jauh. Tiba-tiba itu kemarau dan air kering. Allah bagi kemarau selama 1 bulan itu kering terus. Nah, kapilah ini bawa makanan banyak, air tak ada. Bawa harta, emas, perak, semua ada, pakaian semua ada. Dia hanya perlu minum air. Nah, lewat, lalu di rumah itu dia berhenti. Dia tanya, Puan, adakah air? Kenapa? Ya kami punya air. Gitu. Aku minta air. Kalau Puan bagi air, semua harta saya untuk Puan. Baru ingat, air. Suamiku bodoh itu rupanya simpan air itu. Ya, dia ambil air itu. Itu aku tak perlu pun. Ya. Maka ditinggalkanlah harta, emas, permata semua, dan pergi orang itu bawa air. Ya. Begitu balik, istrinya senyum-senyum. Nah itu kan selesai kan, sudah manusia. Ya. Nah, sejak saat itu suaminya pergi pun tak kisah, meskipun tak dapat apa-apa. Tetapi tetap orang yang tidak dapat melihat wali itu istrinya. Mungkin muridnya nih pandang tuan guru itu, masya Allah, betul-betul idol ya, misali, sempurna. Tapi di mata istrinya itu Allah,
Ya. Ini suami ini tak betul nih, egois. Itu di mata. Berbeda emosi dengan rohani. Dengan akal saja berbeda. Ya. Dulu sahabat bergaduh dengan istrinya, bergaduh. Tak dapat dia menghentikan istrinya bergaduh. Akhirnya dia tinggalkan. Kemana dia pergi? Waktu itu yang menjadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dikenal Sayyidina Umar ini tegas. Dia pergi nak mengadu kepada Sayyidina Umar. Sampai pintu rumah Sayyidina Umar itu dia dengar ada teriakan wanita. Alamak, rupanya Sayyidina Umar pun tengah dimaki istrinya pula. Dia dengar, kenapa senyap? Sayyidina Umar ini tak jawab, senyap. Oi, rupanya tak betul lah Sayyidina Umar ini sama saja dengan aku. Pergi. Sayyidina Umar itu sudah ada firasat, ada orang tetamu di luar, tapi dia hormati istrinya yang tengah marah-marah tuh. Dia sampai selesai. Begitu selesai dia berdiri lari, dia kejar orang itu. Ya, sempat dapat juga. Kenapa kau nak bertamu ke rumahku? Kau pergi. Aku sebetulnya nak mengadukan istriku. Di rumah itu marah-marah terus. Aku sampai depan pintu kamu pun tengah dimarah-marah istri. Jadi macam mana aku nak mengadu sama? Apa kata Sayyidina Umar? Dia yang mengurus anak, dia mengurus rumah, dia mengurus makan. Mungkin dia letih, dia marah. Bagilah dia peluang untuk luah semua keletihannya. Jangan dilawan. Ya. Ramai kisah-kisah para wali itu. Sampai ada satu orang guru mengatakan cirinya wali memang kalau dimarah istri. Tuan-tuan kalau sudah istri mulai marah itu sudah nak jadi wali lah tuh. Kenapa? Karena kalau istrinya tak marah, senyap saja, mananya dia sudah tunduk ikut istri itu. Tak akan berbuat baik kepada orang. Tak akan utamakan orang. Sedangkan seorang murabbi, ada orang yang mengutamakan dirinya, tak mengutamakan agama dan mengutamakan orang lain. Ini memang hamba syahwat. Dia mengutamakan dirinya dan keluarganya. Agama tak. Agama boleh ditinggalkan karena untuk memenuhi keinginan dirinya dan keluarganya. Ada orang yang mengutamakan orang lain, dirinya tidak, keluarganya tidak. Ini gila harta, gila pangkat. Tapi ada orang yang mengutamakan Allah dan mengutamakan orang lain, baru kemudian dirinya dan keluarganya. Itulah seorang murabbi. Makanya seorang murabbi itu, orang di luar dia nampak kelihatan oke, di rumah belum tentu oke. Ya. Dia bertahun untuk membuat di rumah itu oke. Itu sebab mereka, Sayyidina Ahmad bin Hanbal dulu punya istri pertama itu solehah, sehingga betul-betul Imam Ahmad bin Hanbal menjadi imam karena istrinya. Karena istrinya tak pernah buat apa-apa. Kalau Imam Ahmad pergi mencari ilmu, dia mencari uang dengan menyulam baju. Dia jual, dia makan dari situ. Kalau Imam Ahmad ada pun dia mengajar. Memang tak bawa uang, dia menyulam. Bahkan makan apa adanya. Satu ketika bulan purnama, istrinya menyulam banyak, karena kalau dia pelita minyaknya kan kadang tak cukup, mati, akhirnya tak buat. Karena bulan purnama terang, ya, dalam 3 malam dia buat banyak, dia punya pakaian dan dia jual. Ya, rupanya ada orang yang membeli semua, jadi punya uang. Setelah punya uang, istrinya berpikir, aku nak suamiku makan sedap, yang biasanya makan roti kering. Ya, dia beli semua makanan yang nikmat-nikmat, yang sedap-sedap. Dia letak di atas meja. Imam Ahmad balik dari mengajar, dia tengok,
Istrinya sudah senyum manis, gembira, serana suami dia akan makan sedap. Maka dia kata, bang, sila. Dia tengok, malah mukanya cemberut. Kenapa kau beli makanan mewah-mewah banyak sangat? Makanlah bang, aku nak abang nih hari ini makan sedap. Tak, bagi kepada orang yang memerlukan. Coba itu suami sudah tidak bawa uang, hanya tinggal makan, tiba-tiba nyuruh makanan itu, aku tak mau, pergi. Nah, istrinya itu dalam hatinya antara marah dan melihat kemuliaan suaminya tuh. Nah, rupanya yang dia lihat oleh istrinya, kemuliaan sifatnya, marahnya kalah. Berarti si istrinya punya sifat yang sama dengan suaminya, mampu mengalahkan emosinya. Itu Imam Ahmad, istrinya yang pertama wafat, nikah dengan istri yang kedua, rupanya betul-betul wanita. Tengah mengajar, punya anak baby, menangis-menangis, dia datang diletak di depan Imam Ahmad. Wah, kamu ini urus orang saja, anak istri. Imam Ahmad dia hari-hari macam itu, sampai murid-muridnya semua berkata, Imam, cerai saja, aku cari wanita yang solehah. Tak. Anak dari istrinya yang pertama pun cakap, ayah kalau memang nak cerai-cerai saja. Semua orang dah malu dah, kenapa ayah tak malu? Ketika muridnya dan anaknya minta agar imam itu mencerai istrinya, apa kata imam? Tak. Ditanya kenapa? Aku takut dua hal. Kenapa? Satu, kalau aku cerai, siapa yang akan menjadi suaminya yang sanggup? Kasihanlah nanti, ya, istriku itu nanti di suami orang lain, habislah mungkin ditempeleng, ya, dipukul dia. Dan kedua, Allah yang bagi, ini ibadahku kepada Allah. Jika tidak ada dia, tak teruji sifat sabarku, sifat ridhoku, sifat kasih sayangku. Inilah ibadahku yang tertinggi. Ya. Jadi dalam dua keadaan dia hidup dengan akhlak. Itulah seorang al-alim wal ulama wal murabbil ummah. Ya. Ini diceritakan dalam buku-buku mereka para murabbi. Ya. Dan yang kedua, standar rujukan ilmu akal, kondisi jiwa dan karakter yang ditemukan orang melihatnya adalah dirinya. Setiap orang yang tidak sesuai dengan yang kedua ini, kenapa orang tak jumpa wali? Karena wali ikut paham dia. Oh, kalau dia hormat ke aku berarti dia wali. Kalau tak, berarti ini tak betul. Ya, kalau itu dia seorang wali, mungkin akan dihina bukan dihormati, karena dia mengukur kewalian seseorang adalah dirinya. Dia merasa bahwa dirinya mulia. Dan dia memahami bahwa wali-wali itu seperti ini. Kalau wali mesti kalau dia dilempar sesuatu tak kena, dilempar kena, tak bukan wali. Ini tak betul. Ya. Saya pernah satu ketika itu di daerah Sulu itu ada satu kampung. Kalau berdakwah ke situ perlu diuji, dibagi makan, bagi racun. Nanti dia diracun, disumpit, mati. Kalau tak mati itu wali. Saya dulu pernah diminta untuk datang ke situ. Kata saya, lama nanti mati. Itulah. Dia tanya, sini wali ke bukan? Ya, saya takut tak jadi wali. Ya kalau mati kan anak saya nanti menikah, siapa yang jadi wali? Ya. Saya takut karena berani masuk kampung itu, dia bagi minum racun atau dia sumpit, racun juga. Kalau tak mati itu wali. Ini sebetulnya tak betul. Ya. Tapi waktu itu saya punya alasan. Kata saya, Tuhan, itu tuan guru dari tani dari Malaysia minta udahlah. Dia kata, Siti ini masih muda,
bolehlah sana. Yang nyuruh tua-tua alam. Kata saya justru yang tua itu mati dulu. Saya muda. Ya. Yang muda itu ya, kuat lagi gitu. Akhirnya apa, saya punya alasan. Tak jadilah tuan guru saya nih istri belum 4. Kalau sudah 4 barulah mati-matilah saya cakap. Itu alasan aja supaya tak jadi. Tapi saya masuk situ juga, Ustaz. Rupanya masuknya kenapa? Saya bagi ceramah, ada kepala sukunya jumpa, tengok saya, dia suka. Dia yang bawa, selamatlah saya tak diracun. Tapi orang mengatakan, oh hebat, ini diwali kena tak mati, padahal saya dibawa kepala. Ya, ini ukuran tak betul. Jika ukuran orang wali itu adalah ukuran paham, dia salah. Dia tak akan jumpa karena dia wali itu apa yang dia paham. Jadi tak betul. Yang ketiga, orang yang cari karomah. Orang yang cari karomah, orang yang cari faedah-faedah tak jumpa wali. Ya. Kenapa? Karena dia tengok karomahnya tak ada, tak jadi. Atau dia nak karomah, itu tak akan jumpa dengan wali. Satu saja orang yang akan jumpa dengan wali apabila dia nak Allah. Makanya kan tasawuf itu adalah orang yang sedang bertasawuf itu adalah orang yang sedang membetulkan tujuannya untuk Allah. Nah, orang yang membetulkan tujuannya untuk Allah, dia akan ketemu Rabbi. Kalau tidak, dia tak akan jumpa. Kalau jumpa, dia tidak akan mendapat manfaat. Karena tujuannya lain. Nah ini ya. Nah kemudian itu ada 5 sifat-sifat wali itu. Halaman 47, 48, 49, 50 itu ada 5 secara umum lah. Yang pertama, dia tidak mempunyai sifat tamak. Ya, dia merasa cukup apa yang Allah bagi itu. Kedua, akhlak mulia. Itu memang karakternya dan sikapnya. Dia berinteraksi kepada orang memang dengan akhlak. Yang ketiga, selalu netral dalam kebenaran dan tidak menuntut keadilan ketika perselisihan. Jika orang betul, memang diakui betul, dia salah, diakui salah. Kalau dia salah, dia mengaku salah dalam masalah khilafiyah. Dan keempat, membelakangi dunia dan golongannya dengan menghindari kedudukan dan golongannya semampu mungkin. Artinya menjauhi dunia ini, tujuannya hidupnya bukan untuk dunia, tetapi semua untuk agama. Apapun yang dia buat, tujuannya untuk agama. Yang ketiga, mencari keselamatan dan membuang sifat berlebih-lebihan dalam semua keadaan. Dia selalu mencari keselamatan. Artinya keselamatan ini keselamatan dari penyakit, keselamatan dari murka Allah, keselamatan dari perselisihan kepada orang, keselamatan bukan cari selamat dia tak mau tanggung jawab, bukan. Ya, ini masalah sifat mulia. Ya. Itu ciri-ciri yang paling nyata. Ya. Muka surat 53. Ini adalah 5 kewajiban yang dilakukan oleh seorang murid. Ketika orang dah jumpa orang seperti itu, ada 5 kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama adalah seorang murid ketika bertemu dengan orang yang seperti itu, dan dia sudah menjadi muridnya, tapi ini bagi orang yang menjadikan orang itu gurunya, maka berarti dia murid. Jika jadi murid, maka dia punya 5 kewajiban. Pertama adalah seorang murid melepaskan eksistensinya kepada keberadaan seks. Kalau dia orang yang hebat, ketika ada gurunya, dia buang kehebatannya. Kalau dia orang yang dimuliakan di kampung itu, di daerah itu, ketika ada gurunya, dia sudah bukan ya, orang yang lebih hebat, gurunya lah yang lebih hebat. Ya. Artinya dia merendah kepada gurunya. Bahkan apa yang paham dia ikut paham gurunya. Selama ada gurunya. Selama tidak gurunya memberikan satu kebijaksanaan, kalau tidak, ya maka ya, dia tidak akan menentang apa yang menjadi
pandangan, pendapat, keinginan gurunya. Yang kedua, muka surat 55 itu, hendaknya seorang murid tidak membantah syekhnya dengan jawaban atau kritik atas apa yang diperintahkan. Ketika diperintah, ya, dia tidak menjawab dan tidak mengkritik kalaupun salah. Ya. Sebetulnya ini mengajarkan kepada kita untuk selamat kepada orang. Misalnya suami istri, sering berbeda pandangan. Istri nak macam ini, suami nak macam ini. Sepatutnya orang yang berakhlak, dia akan menyepakati dulu. Oke, kalau begitu kita berbeda. Kalau sudah berbeda, siapa dulu pandangannya yang kita lakukan. Misalnya suaminya orang yang berakhlak akan mengatakan kepada istrinya, oke, sekarang pandangan dan pendapat kamu yang kita sepakati untuk kita buat. Bila nanti ternyata tak betul, maka baru pendapat aku. Ya. Ini susah hidup seperti ini bersama suami istri, bersama jiran, bersama masyarakat. Maka untuk mempunyai sikap seperti itu, dia didik dirinya kepada gurunya. Jadi gurunya cakap dia kena meskipun ikut dia menurut dia beri. Ya. Karena apa yang Allah nak terkadang kita tak nak. Itu pun perlu ada tarbiyah jiwa seperti itu. Tapi ini bukan hanya seperti itu. Kalau kepada seorang guru, itu umpamanya adalah seperti kepada seorang dokter. Kita kan punya penyakit, lalu pergi ke dokter. Kata dokter ini kena operasi. Nanti kita boleh tak, dok, tak operasi? Ini kan kita mengkritik namanya, atau membantah. Ya, tak kena operasi. Ya. Terkadang kita tak nak. Ini perumpamaannya seperti itu. Padahal dia adalah orang yang berpengalaman, yang tahu betul apa yang perlu dibuat. Itu umpama itu. Kemudian yang ketiga, muka surat 58, hendaknya seorang murid membatasi kepada syekhnya saja dalam urusan kuduah. Yang ketiga ini hanya punya satu guru untuk berkuduah. Tapi kalau untuk menuntut ilmu silakan beratus-ratus guru. Tapi untuk berkuduah cukup satu guru. Untuk mengambil akhlak menjadi guru, tasawufnya katakan hanya satu. Yang keempat, muka surat 59, 60 itu. Hendaknya seorang murid memberikan hak pergaulan kepada saya, maka ketika menemuinya penuh penghormatan, adab, duduk dengan penuh rasa takut dan harapan mendapatkan manfaat. Sikap ini muncul dengan harapan bahwa murid tidak akan berpisah dengan syekhnya dalam kondisi apapun. Jikalaupun harus berpisah, maka Allah adalah wakilnya. Sebagaimana saya juga wakil Allah, maka murid harus menjaga kehormatan saya saat tidak bersama. Ya, sama seperti halnya saat bersama atau lebih kuat dari muraqabah. Ada adab seorang murid dalam mukhalatah, dalam bergaul. Artinya ketika bertemu, maka hak guru itu mesti diberikan. Apa? Dihormati, diutamakan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada, Allah akan menjadi wakilnya. Artinya begini. Ada ungkapan begini, guru itu kalau bersama, memang kebersamaannya itu akan menuntun kita, membimbing kita untuk tidak melakukan yang buruk. Lalu ketika dia jauh, tidak ada, dia akan tetap memelihara kita. Ya. Kalau dekat, dia akan mengawasi kita. Tapi kalau jauh, dia tetap akan memelihara kita. Nah, ini sering ada pemahaman yang salah. Mereka mengira seorang wali itu kepada muridnya kalau jauh, dia membaca muridnya dari jauh. Bukan. Ya, artinya seorang wali itu bukan seperti nenek sihir yang punya bola sihir yang boleh nampak orang di mana-mana di bola itu, di cermin itu. Ya, sedang apa dia? Sedang apa itu? Bukan. Memang ayatnya seperti itu. Guru boleh menjaga muridnya meskipun jauh. Sebetulnya itu adalah berbicara tentang kesetiaan dan cinta. Contoh misalnya suami jauh dari istri, jauhlah di negara lain suami itu. Lalu kawan-kawan dia mengajak untuk serong.
Apa kata suami yang setia? Taklah, aku takut istriku tahu. Mana tahu istrimu dia? Jadi seolah-olah istrinya menjaga apa? Kesetiaannya menjaga, bukan istrinya. Istrinya tidur nyenyak pun. Dia nikah 2-3 kali pun istrinya tak tahu. Tapi kesetiaan itulah yang menjaga dia. Ini dikatakan istrinya menjaga dia. Sama juga istrinya ditinggal. Kalau dia memang ada kesetiaan, suaminya menjaga. Maka orang jika setia kepada guru, maka gurunya akan menjaga dia. Akan ingat nasihatnya, oh nasihat guru. Oh, guru larang tak boleh buat ini. Guru saya tengok dulu dia buat itu. Oh berarti ini yang betul. Ini namanya menasehati, meskipun jauh. Ini namanya menjaga. Tapi untuk yang cinta dan setia. Kalau tidak. Maka murid kepada guru itu mesti cinta dan mesti setia, mesti ikhlas. Ya. Dan di depan pun dia beradab, dari sudah jauh pun dia tetap beradab. Ini adalah seorang murid yang kelima, 61, 62. Hendaknya seorang murid tidak menyembunyikan perihal apapun dari urusannya. Artinya keadaan apapun yang menimpa dia, hanya kepada guru itu saja satu yang boleh dia cerita apa saja. Yang mungkin orang lain tak boleh, tapi dia memang penyimpan rahasia. Karena dikatakan al-ulama umana'ullah. Seorang ulama itu adalah seorang penyimpan rahasia Allah. Apa yang Allah timpakan kepada manusia, kita hanya boleh mengadukan kepada Allah dan mengadukan orang yang akan menjadi pembimbing jiwa. Boleh mengadukan. Seperti halnya para sahabat, laki ke perempuan datang kepada Nabi untuk mengadukan hal dan keadaannya kepada gurunya. Sebetulnya selanjutnya ini adalah tambahan ya, tentang penjelasan hubungan murid dengan guru, hubungan murid dengan guru. Adapun tentang tajuk yang dalam buku ini sudah selesai. Karena tajuknya adalah pendahuluan tasawuf, hakikat tasawuf dan hasilnya. Jadi itu pada awal itu sudah selesai sebetulnya. Kemudian ditambah karena seorang yang melakukan tasawuf adalah orang yang sedang menanamkan sifat mulia, dan ini tidak dapat dilakukan melainkan dengan berkuduah kepada orang yang punya sifat mulia, yang di dalam tasawuf disebut murabbi. Namun ada saja orang yang bertarekat tapi sebetulnya dia bukan menjadi pimpinan tarekat, sebetulnya bukan murabbi betul. Ya, ada. Ya, maka ada buku-buku yang memberikan penjelasan tentang murabbi. Bahkan di buku ini pun sudah kita baca tadi, cirinya seperti apa. Punya ilmu, punya himmah. Kalau tak, maka itu bukan. Ya. Nah, maka saya mengira ini cukup ya, daurah. Ya. Buku ini saya kira sudah cukup. Karena selebihnya adalah hanya tambahan hubungan murid dengan guru, guru dengan murid. Itu boleh dibaca sendiri. Namun tentang inti daripada buku ini ya sudah habis kita terangkan. Hanya bagi yang nak menambah penerangan lagi, diulang lagi baca dari awal tentang apa mula-mula bertasawuf, apa sebetulnya yang dilakukan oleh orang bertasawuf, dan apa akhirnya. Akhirnya adalah orang yang berakhlak mulia, yang melakukan sesuatu, dia panak kepada Allah. Arti panak kepada Allah, dia hanya betul-betul melakukannya karena Allah, tak pikir, tak lihat, tak ambil kira makhluk, dia hanya Allah saja. Itulah akhlak ya, yang sudah dia dapatkan ketika dia bertasawuf. Saya kira demikian. Maka jika ada soalan-soalan ya, silakan ya. Nah, ditulis di kertas atau
dia cakap terus boleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada soalan? Siapa ada soalan? Boleh, ada soalan. Alhamdulillah,